Lamaran ditolak karena ia tukang parkir. Selanjutnya wanita ini menyesal. Ternyata diceritakan, sebut saja namanya Aldi, nama samaran. Meski ia seorang pengusaha sukses, namun rupanya ia masih belum beruntung dalam hal mencari jodoh. Meski kriterianya sangat sederhana, namun tetap saja ia sulit menemukan calon pendamping hidup. Aldi hanya ingin mencari wanita yang mencintainya dengan tulus tanpa melihat materi yang dimilikinya. Namun kenyataannya, hampir setiap wanita yang ia temui hanya memandang hartanya saja. Sampai akhirnya, Aldi pun berinisiatif mencari jodoh dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara berpura-pura menjadi tukang parkir di salah satu kantornya untuk mendapatkan wanita yang ia inginkan. Hingga suatu hari, Aldi pun berkenalan dengan salah satu pegawai di kantornya. Namun wanita itu, sebut saja namanya Nisa, tidak mengetahui siapa Aldi yang sebenarnya. Nisa hanya tahu kalau Aldi adalah tukang parkir di kantornya. Tapi sebagian petinggi kantor yang mengenal bosnya itu memilih diam karena sebelumnya memang sudah diberitahu Aldi perihal penyamarannya. Seiring waktu berjalan, keduanya pun semakin dekat, sampai akhirnya Aldi mengutarakan keinginannya untuk melamar Nisa. Namun tak disangka, Nisa malah menolak karena tahu pekerjaan Aldi hanya seorang tukang parkir. Meski ditolak, Aldi tetap meyakinkan kalau tukang parkir pun bisa sukses. Akhirnya Aldi pun nekat datang ke rumah orang tua Nisa dan langsung mengutarakan niat hatinya. Di luar dugaan, yang terjadi justru sungguh menyakitkan hati Aldi. Seraya menunjuk muka Aldi, ayah Nisa berkata, "Kamu ini tidak tahu diri. Tukang parkir kok nekat mau melamar anak saya yang sarjana. Emangnya kamu tidak mikir dulu? Sana cari yang sekelas sama pekerjaan kamu saja." Mendapat perlakuan demikian, Aldi pun pulang dengan perasaan jengkel dan kecewa. Ia juga mengurungkan niatnya untuk meneruskan hubungannya dengan Nisa. Setelah kejadian itu, Aldi mulai menjauhi Nisa dan berhenti menyamar menjadi tukang parkir. Ia kembali lagi ke posisi aslinya sebagai bos besar di perusahaannya. Sampai suatu hari, perusahaan Aldi akan mengadakan rapat penting dan Nisa juga ikut terlibat dalam rapat itu. Aldi pun kembali harus bertemu dengan wanita yang dulu menolaknya itu. Namun berbeda dengan Nisa, saat ia melihat Aldi yang dikenalnya sebagai tukang parkir dan sedang berada di ruangan rapat, sontak ia pun langsung menghardiknya. "Mas lagi ngapain sih di sini? Luar sana, ini mau rapat tahu? Bukannya jaga parkir, malah masuk ke ruang rapat," ucap Nisa. Seraya tersenyum, Aldi hanya menjawab, "Iya, maaf." Melihat kelakuan Nisa demikian, spontan sang manajer pun mendatangi dan langsung memarahi bawahannya itu. "Kamu yang sopan ya, beraninya kamu menghina beliau, ngusir-ngusir segala. Kamu nggak tahu kan siapa beliau? Dia itu bos kita. Sana kamu keluar saja, malu-maluin saya." Nisa pun terkejut luar biasa. Ia merasa sangat malu dan terdiam seketika. Aldi pun langsung berkata, Sudah, jangan dimarahi. Ayo langsung rapat saja. Kamu nggak usah keluar, ikut rapat saja." "Iya pak, maaf," jawab Nisa. "Maafkan bawahan saya bos," ujar si manajer kemudian. "Iya nggak apa-apa kok," jawab Aldi. Setelah rapat selesai, Nisa pun segera mendatangi pria yang dulu melamarnya itu. Ia menanyakan perihal penyamarannya sebagai tukang parkir. Namun Aldi hanya tersenyum saja seraya meninggalkan ruang rapat.
Saat ia sudah keluar dari kantor, Aldi melihat Nisa di pinggir jalan sedang menunggu taksi. Aldi pun mengajaknya dan akan mengantarkannya. Sesampainya di rumah Nisa, sang ayah yang dulu marah-marah dan memaki Aldi malah tertunduk dan sangat sopan. Malah dengan tanpa rasa bersalah ia bertanya, "Mas yang dulu mau lamar anak saya ya? Saya terima kok mas, kalau bisa buru-buru nikah saja." Namun dengan tersenyum, Aldi kemudian menjawab, "Maaf pak, saya kan dulu sudah ditolak. Jadi saya mengurungkan niat saya buat ngelamar anak bapak." "Loh, maaf yang dulu kan saya nggak tahu kalau mas orang kaya," jawab ayah Nisa. "Iya pak, nggak apa-apa kok. Tapi maaf saya nggak jadi," ucap Aldi. Akhirnya Nisa dan keluarganya pun menjadi sangat malu. Di rumah dan di kantor, ia juga menjadi bahan gunjingan dan mendapat julukan gila harta lantaran selalu memandang materi dalam kehidupan.